Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali untuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius. Kita akan menyelesaikan Injil Matius pasal 13. Hari ini kita membaca ayat 47 hingga ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat peratapan dan kertak gigi. Nah, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang terakhir dari rangkaian perumpamaan yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Dan perumpamaan ini khususnya berbicara tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah, tetapi fokusnya kepada tentang akhir zaman, pelajaran tentang akhir zaman. Nah, bagaimana keadaan pada akhir zaman? Menurut perumpamaan ini, akhir zaman akan seperti nelayan yang mengumpulkan tangkapan di dalam pukat, dan ketika tiba waktunya, maka para malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi pada akhir zaman nanti akan terjadi pemisahan. Pemisahannya hanya ada dua kategori, orang jahat dan orang benar. Nah, orang benar akan masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, sedangkan orang jahat akan dihakimi dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, kalau kita membaca bagian ini sangat menarik karena kalimatnya atau Yesus pada waktu menyampaikan perumpamaan ini tidak berkata pemisahan itu akan terjadi antara orang jahat dan orang baik. Tetapi kata yang dipakai adalah pemisahan antara orang jahat. Kata yang dipakai di dalam bahasa aslinya jelas poneros, jahat, dan orang benar, dikaios, bukan orang baik. Nah, jadi kualifikasi yang dipakai malaikat Tuhan untuk memisahkan orang-orang adalah antara benar dan jahat, bukan baik dan jahat. Nah, sayangnya kita seringkali terjerumus ke dalam pola pikir yang ada di atas dunia ini yang rata-rata dipahami dalam seluruh agama. Kita seringkali salah mengerti sehingga beranggapan bahwa syarat untuk diterima oleh Tuhan adalah berbuat baik atau menjadi baik. Padahal kalau kita membaca di sini syarat untuk diterima oleh Tuhan bukan kebaikan, tetapi dibenarkan oleh Yesus Kristus. Nah, hal ini pernah terjadi ketika seorang yang datang kepada Yesus Kristus suatu hari dan bertanya, dicatat oleh Matius pasal 19 ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, pertanyaan orang ini mewakili agama-agama dan umat manusia yang ada di atas muka bumi ini yang seringkali beranggapan bahwa kalau kita mau hidup kekal, kalau kita mau ke surga, maka kita ini hidup baik, amal saleh, perbuatan-perbuatan baik, atau ibadah, atau yang lain-lainnya. Sedangkan menurut Tuhan Yesus sendiri, untuk pergi ke surga bukan sekedar baik, tetapi Anda dan saya harus benar. Artinya dibenarkan. Kenapa?
Karena baik itu relatif. Kalau saya sering-sering kirim durian, atau kalau Anda suka durian ya, ada orang yang nggak suka durian. Kalau saya sering-sering kasih angpau, kalau saya sering-sering kirim nastar, saya sering kirim-kirim gudeg, saya sering kirim-kirim bolu, saya sering kirim-kirim sepeda motor. Nah, Anda berkata, wah, Pak Jonas ini baik. Tapi coba kalau saya tidak pernah kirim apa-apa. Apakah Anda masih berkata, saya baik? Padahal saya mendoakan Anda loh. Ya, itulah yang namanya kebaikan itu relatif. Nah, jika Anda dan saya ingin bertemu Tuhan, maka syaratnya kita harus dibenarkan. Benar, bukan baik. Sebab kalau hanya baik itu ajaran semua agama, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama di dunia mengajarkan kebaikan. Tetapi kebaikan tidak membawa manusia ke surga. Menjadi benar, itulah yang itu sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Saya tidak mengada-ada. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk kita dibenarkan adalah beriman, percaya kepada Yesus Kristus, mengikut Dia. Kalau begitu, apakah orang beragama Kristen? Ya, orang beragama Kristen kan belum tentu kalau mengikut Yesus. Bisa jadi dia Kristen karena terpaksa, karena mau menikah. Bisa jadi dia dibaptis karena bosnya orang Kristen dan sebagainya, ada banyak alasan. Bukan karena agama, bukan karena beragama. Galatia pasal 2 ayat 16 dengan jelas berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bayangkan, hukum Taurat yang begitu kaku, begitu strict, begitu teliti, begitu disiplin saja, dikatakan oleh firman Tuhan, kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas di sini. Anda dan saya tidak dibenarkan karena kita ini orang-orang beragama. Bukan. Anda dan saya diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita harus memiliki wawasan yang sesuai dengan Alkitab dalam hal ini. Jadi manusia diselamatkan bukan karena berbuat baik. Nuh diselamatkan bukan karena dia beragama. Nuh diselamatkan bukan karena dia hidup baik. Namun Kejadian pasal 6 berkata, Nuh diselamatkan karena dia hidup berkenan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, Pak, kalau tetangga saya itu baik sekali, Pak, tapi dia tidak ikut Yesus, apakah dia masuk surga? Kita dari ayat-ayat ini kita sudah dapat jawaban. Saya nggak usah jawab pun, Anda sudah jawab dengan membaca ayat 47 hingga ayat yang ke-50. Lalu apa hubungannya hidup benar dan hidup baik? Orang yang sudah dibenarkan, dia pastinya, seharusnya dia hidup baik. Orang hidup baik belum tentu dia dibenarkan. Tapi orang yang dibenarkan, pasti dia hidup baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini, atau pagi, atau malam, dimanapun di belahan bumi yang ada. Kami berdoa biar firman ini terus mengingatkan kami, supaya kami dipanggil, Tuhan, untuk hidup benar, dengan beriman percaya kepada Yesus, yang karenanya hidup di dalam kebenaran itu akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan, tolong kami untuk kalau ada di antara kami yang belum dibenarkan hari ini, biarlah Tuhan Kau membuka hati, biar kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami punya status dibenarkan. Dan dengan status dibenarkan itu, kami bertumbuh dan berbuah-buah kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam bahasan selanjutnya besok.